سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang celaan terhadap dunia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qala ba'dul hukama al-ayyamu sihamun wan nasu aghradun wad-dahru yarmika kulla yawmin bisihamihi wa yakhtarimuka bilayalihi wa ayyamihi hatta yastaghriqa jami'a ajza'ika fa kayfa baqa'u salamatika ma'a wuqu'il ayyami bika wa sur'ati al-layali fi badanika. Law kushifa laka amma ahdasatil ayyamu fika minan naqsi lastawhashta min kulli yawmin ya'ti alayka wastasqalta mamarra sa'ati bika walakin tadbirallahi fawqa tadbiril i'tibar. Dan berkata sebagian ahli hikmah daripada ulama, hari-hari itu adalah bagaikan panah. Hari-hari itu bagaikan panah yang memanah. Wan nasu aghradun, sedangkan manusia itu adalah sesuatu yang dipanah atau tujuan panah. Tujuan anak-anak panah. Wad-dahru yarmika kulla yawmin bisihamihi wa yakhtarimuka bilayalihi, dan waktu terus memanahmu setiap hari dengan anak-anak panahnya. Wa yakhtarimuka bilayalihi, dan merusakmu atau menghancurkanmu dengan malam-malamnya. Wa ayyamihi, dan hari-harinya. Hatta yastaghriqa jami'a ajza'ika, hingga waktu itu memakan atau menghancurkan seluruh bagian daripada dirimu. Fa kaifa baqa'u salamatika ma'uqu'il ayyam bika wa sur'atil layali fi badanika. Maka bagaimana mungkin akan tersisa selamatnya dirimu sedangkan hari-hari terus berjalan mengelilingimu. Wa sur'atil layali fi badanika, demikian juga malam-malam begitu cepat berlalu terhadap badanmu. Law kushifa laka amma ahdatsatil ayyam, seandainya dibuka kasyaf bagimu terhadap apa yang dilakukan hari-hari pada dirimu, minan naqsi, daripada mengurangi bagianmu, lastauhashta min kulli yaumin, sungguh engkau akan merasa susah setiap hari yang melewatimu. Wastasqalta mamarra sa'ah bika, dan sungguh engkau akan merasa berat setiap waktu yang melewatimu. Walakin tadbirallahi fawqa tadbiril i'tibar, akan tetapi demikianlah pengaturan Allah
di atas semua pengaturan manusia. Jadi di sini ingin dijelaskan bahwa umpama manusia dengan masa atau dengan waktu itu bagaikan panah yang memanah, bagaikan panah yang terus memanah, sedangkan manusia objek yang dipanah. Jadi hari-hari itu atau malam-malam terus memanah, melemparkan anak panahnya. Sedangkan manusia itu objek yang dipanah. Artinya semakin hari itu berjalan dilewati oleh manusia, semakin malam-malam itu dilewati oleh manusia, maka semakin manusia itu kena anak panah. Arti kena anak panah, tubuh manusia itu terus rusak, sedikit demi sedikit, dan itu kita rasakan ya. Semakin hari, semakin bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, tubuh kita semakin berkurang. Ya, yang sebelumnya segar bugar mulai sakit, ya. Bagian tubuhnya mulai ada yang rusak, sel-selnya mulai ada yang rusak. Jadi semakin waktu berlalu kita lewati, tubuh kita itu semakin ada yang kurang. Nah, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, awaman nu'ammirhu fil khalqi awaman nu'ammirhu afaman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang yang terus kami berikan umur, maka bermakna terus kami kurangi bagian daripada tubuhnya. Makin kita bertambah umur, makin bertambah waktu, jam, hari, bulan, tahun yang kita lewati, maka makin terus ada bagian tubuh kita yang berkurang. Terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang sampai tiba waktu mati, hancur semua tubuh kita. Ya. Itu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali yang dinukilkan daripada ahli hikmah. Maka waktu ini seperti anak panah yang terus memanah, merusak tubuh manusia. Jadi waktu semakin berjalan makin merusak tubuh manusia. Enggak ada orang yang umur 20 tahun tapi tubuhnya masih seperti umur 1 tahun, enggak ada. Enggak ada orang yang umurnya 50 tahun umurnya masih seperti 20 tahun, enggak ada. Enggak ada orang yang umurnya 70 tahun tapi masih sama bentuk kekuatannya seperti 50 tahun, tidak ada. Walaupun ada di mulut itu sebagai pujian saja, basa-basi manis. Bapak umur berapa? Saya sudah umur 75. Oh, saya kira masih 25 tahun, muda sekali. Nah, itu basa-basi saja biar enak bicara ya. Pada hakikatnya ya mau kita bilang apa? Semakin bertambah umur, maka semakin terus berkurang dari tubuh kita. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kita jangan terlalu senang makin bertambah waktu, makin bertambah hari. Nah, harusnya semakin bertambah hari jalan hidup kita, semakin bertambah jam jalan hidup kita, semakin kita khawatir. Nah, semakin dekat kehancuran tubuh kita. Yang artinya semakin dekat dengan kematian. Semakin terus berkurang dari tubuh kita. Ingatan kita mulai melemah, kerjanya mulai melemah. Artinya ada sel-sel yang memang sudah tidak berfungsi lagi, sudah mulai lupa-lupa, sudah mulai agak-agak pikun ya. Dari belakang mau ke depan rumah sampai ke depan dah bingung, pupu nak ke benar kana moho. Ambil HP, begitu HP dibuka, katua tujuan nama HP, kena pegang katua. Sudah mulai. 30 tahun, 40 tahun itu sudah mulai terus. Apa yang kita katakan 1 jam yang lalu, 1 jam kemudian sudah lupa. Tanik ja unen roh meja wi. Itulah kita manusia. Ingatan kita mulai tidak lagi tepat sasaran. Demikian juga fisik kita.
Dulu umur 20-30 tahun, mau hujan badai, mau terik panas, luar biasa panasnya, mau apa, aman. Lagi hujan, pakai baju singlet, aman. Lagi panas, ya, tidak pakai penutup kepala, aman. Tapi hari ini sudah mulai berbeda. Sedikit gerimis, mulai bersin-bersin. Ya. Ada apa-apa, udah mulai minta izin. Kurang sehat. Padahal cuma gerimis, bukan hujan deras. Ya. Sudah mulai, demikian juga panas sedikit, nama badan. Su'umaso. Sedikit-sedikit mudalih li cuaca napah lebih. Nyokap hanapah karena oleh cuaca seundan. Padahal dulu tak ada itu. Begitulah waktu memakan kita. Memakan, memanah dan menghancurkan setiap bagian tubuh dari kita. Mau kita sadari dan pada hakikatnya kita sadari, mau kita akui ataupun tidak kita akui. Yang pasti itulah faktanya. Nah, maka law kushifa laka amma ahdatsatil ayyam fika minan naqsi lastauhashta. Seandainya Allah buka kasyaf ya. Sebenarnya kasyaf ini kita sendiri kalau mau program bisa. Misalnya di rumah kita taruh CCTV atau misalnya tidak usah seperti itu. Di kaca cermin kita buat model bisa rekam. Kaca cermin yang kita pakai setiap pagi kita taruh rekaman di situ. Jadi setiap pagi kita berkaca, dia merekam. Setiap sore kita berkaca, dia merekam. Setiap malam kita berkaca, dia merekam. Satu hari dia rekam, 1 minggu dia rekam, 1 bulan dia rekam, 1 tahun dia rekam, 10 tahun dia rekam, 20 tahun dia rekam, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dia rekam. Kemudian kita putar balik, kita lihat bagaimana bagian-bagian tubuh kita itu berkurang. Mungkin kita akan menangis, ya, menumpahkan air mata. Begitulah fakta kehidupan tubuh kita ini. Makanya kadang-kadang orang yang jarang-jarang lihat kita biasanya dapat itu. Misalnya kita ada jumpa kawan, biasa jumpa 5 tahun sekali, 10 tahun, dah lama enggak jumpa, baru jumpa. Pasti dia akan mengatakan, "Ledah perubahan kak, kak makin meibre." Dia akan mengatakan itu. Cuma kalau yang sudah sehari-hari kita sendiri tidak menyadari. Tapi orang-orang yang jarang jumpa dia akan melihat. Seperti itulah seandainya kita dibuka oleh Allah. Bagaimana episode kehidupan terus kita lalui setiap hari. Kulit-kulit yang dulu segar bugar, ketat-ketat kulit mulai keriput. Rambut yang dulu hitam pekat satu persatu mulai putih. Yang zaman menyata tarik tidak akan jatuh rambut itu. Hari ini jatuh sendiri. Satu persatu. Kadang-kadang diingatkan paling biasa sama tukang pangkas. Kadang-kadang enggak berani diingatkan kalau kita enggak senyum-senyum, enggak berani dia ingatkan. Padahal sudah nampak putih semua. Sudah nampak jarang-jarang rambut. Dulu kan padat ya. Sekarang udah nampak jarang-jarang rambut. Kamu mulai nampak kulit kepala. Ada yang memang sudah hilang beberapa senti misalnya ya. Cuman kita tidak sadar itu. Jadi siapa yang melakukan itu semua? Al-ayyam, waktu. Ad-dahru, waktu yang memakan itu semua. Maka semakin waktu terus berjalan dalam hidup kita, semakin ada bagian tubuh kita yang dia makan, yang dia panah tadi, yang dia hancurkan. Nah, jadi kalau kita menyadari hal ini, dan kalau kita tadi mau merekam, misalnya kita lihat, maka lastauhashta min kulli yaumin ya'ti alaika, niscaya sungguh engkau akan sangat susah melewati setiap hari yang engkau lewati. Ya? Artinya setiap hari yang kita lewati
sorenya kita mulai susah. Berarti hari ini bagian apa yang diambil oleh waktu daripada badan saya. Besok demikian juga. Besoknya bagian apa dari tubuh kita yang diambil oleh waktu. Bagian dalam lah kah, bagian luar kah, kulit kah, atau ingatan kita kah, terus diambil. Yang pasti setiap hari ada yang diambil. Walaupun misalnya katakanlah ada sistem sel dalam tubuh manusia yang setiap sel yang rusak itu dia bekerja keras terus memproduksi sel yang baru. Tapi kerja sel memproduksi sel yang baru itu juga ada batas waktu. Ya, waktu umur 10 tahun dari pertama lahir sampai 10 tahun itu masih kuat sel itu memproduksi. Rusak sel yang sudah ada diproduksi sel baru lagi. Umur 20 tahun masih kuat dia memproduksi. Umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah mulai lambat kerjanya. Kalau ada luka sudah mulai lama, sembuhnya. Kalau ada sakit sudah mulai biasa. Kalau capek-capek paling hoyong-hoyong 1 hari 2 hari dah berat kerja lagi. Tapi sekarang udah mulai 1 minggu, kalau kena demam mulai 1 bulan. Ya. Penyakit-penyakit sudah lama sembuh. Itu tandanya kerja sel sudah mulai melambat. Nah, dia tidak mampu lagi memproduksi sel begitu cepat sebagaimana dulu kita pada masa muda. Apalagi kalau gigi ompong, dari cerita lagi itu. Kalau enggak gigi palsu ya berarti enggak ada. Enggak bisa lagi Jadi kalau bagian tubuh itu terus dimakan oleh waktu, bahkan sel yang memproduksi sel-sel yang membentuk sel itu kan seperti umpama kain sobek, maka sel itu datang kemudian memperbaiki lagi. Dibuat bagus lagi. Tapi kalau sel itu sendiri sudah mulai melemah, dimakan oleh waktu, dimakan oleh hari-hari yang kita lewati, dimakan oleh jam-jam yang kita lewati, maka kita akan merasa berat kalau kita menyadari masalah ini. Ya. Wastasqalta mamarrasa'ah, maka engkau akan merasa berat setiap waktu yang melewati dirimu. Walakin tadbir Allah fauqa tadbiril i'tibar, akan tetapi pengaturan Allah kadang-kadang ya tidak kita sadari. Itu belum lagi yang kalau kita mau lihat lebih jauh ya, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang dulu duduk bersama ngopi bercengkrama, hari ini satu persatu mulai tidak ada lagi, mulai kosong. Meja-meja kopi yang sebelumnya riuh, kalau udah ada dia ribut, seru, sudah mulai sepi karena yang buat lucu sudah duluan berangkat. Kita mengenang ada anak goknya seru tapi sudah tidak lagi, sudah berangkat. Biasanya yang banyak ketawa cepat berangkat ya. entah kenapa ya. Karena memang sebenarnya orang banyak ketawa itu justru banyak menyimpan beban ya. Jadi seperti itulah kehidupan, terus berkurang. Itu semua dimakan oleh waktu, dipanah tadi oleh waktu. Wa bisalwi an ghawailid dunya wujida ta'mu ladzatiha, dan sebenarnya dengan melupakan berbagai macam pernak-pernik dunia, maka akan didapatkan kelezatan kehidupan yang sebenarnya. Wa innaha la amarru minal alqam idza ajanaha al-hakim, dan sesungguhnya kehidupan dunia itu atau kelezatan dunia itu lebih pahit daripada buah peria kalau ya dijelaskan atau dirasakan oleh orang yang bijaksana. Jadi kalau orang yang betul-betul sudah memahami hakikat kehidupan dunia ini, pasti akan mengatakan bahwa pada dasarnya dunia ini rasanya adalah pahit. Pahit. Tidak ada secara hakikat, tidak ada dunia itu enak sebenarnya. Tidak ada dunia itu enak, pahit. Cuman kita manusia karena memang diciptakan oleh Allah ingin selalu tampil bagus, ya. Ingin selalu menampakkan yang baik, menyembunyikan yang tidak baik, menampakkan manis, menyembunyikan yang pahit. Padahal pahit semuanya. Hanya yang mameh padahal. Mameh tiak tak kan.
Tadi rame-rame mameh dia hati teroro kapit mendung. Nampak bagus semuanya, kita atur ini, kita atur itu, buat acara ini, buat acara itu, hasilnya bagus. Padahal panitia buat acara pit mendung. Hampah je itu, tak hanya krek-krok tapi keroro ni. Ya. Jadi pada hakikatnya semuanya pahit. Ya, dunia itu lebih pahit sebenarnya. Minal alqam, daripada buah peria. Buah peria ini satu jenis buah di Arab yang rasanya sangat pahit sekali. Seperti kalau di kita ada buah apa itu? Sebagian orang menjadikannya sayur, pahit sekali itu. Pari, yang pahit. Tapi sekarang ada juga yang makan. Karena tidak mau insulin jadi makan itu. Pahit sekali itu. Itulah sebenarnya dunia. Pahit, tidak ada yang tidak pahit. Orang-orang yang hari ini 60 tahun, 70 tahun bisa tersenyum, bisa tenang, itu sebenarnya setelah melalui perjalanan panjang kepahitan. Jadi itulah, tidak ada yang tidak pahit. Semuanya, semua kita pahit. Ya. Itulah hakikat kehidupan. Waqad a'yatis al-wasif li'uyubiha bidhahiri af'aliha. Saking pahitnya kehidupan dunia ini, saking banyaknya kekurangan kehidupan dunia ini, ya, saking banyaknya aib-aib kehidupan dunia ini, maka tidak mampu orang mendeskripsikan sepenuhnya kepahitan hidup. Letak cimandu pahit. Maka untuk kita gambarkan, coba gambarkan bentuk-bentuk kepahitan hidup. Hai dah gambar dari pun lahir sampai urusnya. Lah kita orang beriman ya. Kalau orang tidak beriman seperti di Jepang, di Cina, kita lihat secara zahir peradaban mereka luar biasa, kemajuan negara. Tapi di belakang itu semua, di hutan-hutan mereka, di sungai-sungai mereka, di laut-laut mereka, di gedung-gedung mereka, banyak sekali orang bunuh diri. Yang nampak indah, tapi di belakang keindahan itu kepahitan hidup. Bunuh diri itu. Kita alhamdulillah beriman kepada Allah. Pet udip tajak le masjid tadi ngebut ka mangat dia baca. Itu 3 minggu. Nanti ikut pengajian lagi. Cik pet ndu, ngomong apa cik pet ndu. Dan hana pada cerita apa yang bayang baru sama-sama pet, urang dengar pet dia cerita pet. Cuma mawawai cerita tu kan. Pahit semua. Pahit semua. Zahir saja manis. Pada hakikatnya dunia ini pahit. Maka jangan terlalu heboh kita dengan kemajuan di sana, kemajuan di sini. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap mereka itu bersatu. Tidak, qulubuhum syatta. Hati mereka itu terpecah-pecah. Kalian menganggap bahawa Amerika, Israel itu bersatu kompak sekali. Kalian menganggap bahawa Uni Eropah itu, negara-negara Eropah itu bersatu melawan Islam atau Arab. Zahirnya iya. Wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka itu semuanya masing-masing terpecah belah. Cuma belum nampak saja. Sama seperti kita lihat, kita sering memuji bahkan bertanya, kenapa kita tidak seperti Jepang padahal kita beriman, mereka tidak beriman. Kenapa kita tidak seperti Cina, maju pesat sekali, sudah melewati batas kemajuan 50 tahun tertinggal kita. Kemajuan mereka. Kita pengen seperti itu, maunya kita orang beriman seperti itu. Kita hanya melihat secara zahir. Coba pergi ke sana. Tiap hari itu, tiap hari ada orang bunuh diri. Diceritakan di Jepang itu kalau orang naik biasanya banyak bunuh diri di hutan atau di sungai atau ini di rel kereta api. Diceritakan sama orang di sana itu mereka hampir setiap pagi kalau pergi kerja, mereka kan kalau pergi kerja naik kereta cepat itu, kereta api cepat listrik. Itu selalu tiba-tiba berhenti. Nah, itu kalau sudah berhenti tiba-tiba di tengah jalan belum sampai ke ini tandanya ada orang sudah makanan sehari-hari. Ya, sudah makanan sehari-hari. Dan itu sudah bahkan itu sudah mulai merambas itu, merembes ke negara-negara Islam sudah mulai merembes. Nah, ke Penang, di Penang orang cerita jembatan antara Penang dan
Malaysia. Sekarang sudah susah di sana pemerintahnya. Sudah banyak dijadikan sebagai jembatan bunuh diri, jembatan laut. Orang bunuh diri sudah ramai sekali. Si minggu lehedro, si bulan sampai 10-15 orang. Kemarin bahkan informasi di Pulau Jawa, berita di mana itu, sampai di Pesiju jembatan itu. Ada jembatan di Pesiju, gara-gara banyak orang bunuh diri. Bahkan sayangnya hari ini sudah merembes sampai ke kita di Aceh. 2 bulan sekali dapat berita orang bunuh diri, gantung diri. Cuman kalau orang di sana, walaupun bunuh diri itu dosa besar, tapi lumayan keren berita. Siapa bunuh diri? Kolong Merak misalnya. Siapa bunuh diri? Karena begitu di kita, kenapa bunuh diri? Karena tunangannya sudah kawin lain misalnya, sudah. Karena pacarnya konyol. Hana aja saja berita bunuh diri. Tapi ingin kita sampaikan bahwa begitulah hakikat kehidupan sebenarnya. Pahit, tidak ada yang tidak pahit. Jadi jangan kita merasa seolah-olah hidup kita paling pahit, semua pahit. Memang itu hakikat kehidupan, mau kemana pahit. Maka sekarang adalah cara kita untuk menghadapi pahitnya kehidupan ini dengan iman. Jaga iman kepada Allah. Ya, alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Beriman kepada Allah dan istiqamah. Seperti kita sampaikan dulu, istiqamah. Minta kepada Allah, ya, biar kokoh iman, kuat iman, selamat iman hidup di dunia, selamat iman sampai mati, selamat iman di akhirat, selamat iman sampai masuk surga. Nah, kemudian dilanjutkan, jadi waqad ayatil wasif li'uyubiha bi dhahiri af'aliha. Sungguh lemah orang yang mendeskripsikan tentang beratnya hidup di dunia ini atau banyaknya kekurangan dunia. Kenapa tidak mampu digambarkan? Bi dhahiri af'aliha, karena saking banyaknya kekurangan-kekurangan di dunia ini, kelemahan-kelemahan dunia ini, aib-aib dunia ini, pahitnya kehidupan dunia. Wa ma ta'ti bihi minal ajaib aktsar mimma yuhitu bihil wa'id. Dan yang terjadi daripada pahitnya hidup dunia ini, daripada beratnya hidup di dunia ini, daripada keanehan-keanehan kehidupan dunia ini, itu lebih banyak daripada yang mampu disampaikan oleh para orang-orang yang memberikan nasihat tentang kehidupan dunia. Nah, motivator kan banyak sekali. Motivator memberikan motivasi kita, dunia ini memang begini, kita harus begini, dunia itu begitu, kita begini, dunia ini begini, kita begitu. Pokoknya motivator di mana-mana. Motivator. Tapi banyaknya motivator itu belum mampu menggambarkan semua kepahitan hidup di dunia ini atau kekurangan dunia ini. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, Allahumma arsyidna ila shawab, wahai Allah, senantiasalah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Wa qala ba'dul hukama wa qad istusifat dunya wa qaddara baqa'uha faqala ad-dunya waqtuka alladhi yarji'u ilayka fihi tarfuk li'anna ma madha anka faqad fataka idrakuhu wa ma lam ya'ti fala ilma laka bihi wad-dahru yawmun muqbilun tan'ahu lailatuhu wa tatwihi sa'atuhu wa ahdathuhu tatawala 'alal insan bit-taqyir wan nuqsan. Dan berkata sebagian ahli hikmah yang lain, waqad ustusifatid dunya wa qaddara baqa'uha, dan telah digambarkan bagaimana hakikat dunia itu dan ditakdirkan bahwa dunia itu bertahan lama. Faqala, dengan mereka berkata, ad-dunya waqtukal ladzi yarji'u ilaika fihi tarfuk. Dunia itu adalah waktumu yang engkau dapat menatapnya. Nah, itulah dunia yang menjadi hak kita, yang kita tatap hari ini, yang sedang kita tatap oleh mata kita. Yang sudah lewat bukan lagi milik kita. Li'anna ma madha anka faqad fataka idrakuhu. Yang sudah lewat tidak mampu lagi engkau tatap, atau sudah luput daripada pandanganmu atau tatapanmu.
wa ma lam ya'ti fala ilma laka bihi, dan yang belum terjadi di dunia ini engkau tidak punya ilmu tentang itu. Wad-dahru yaumun muqbilun tan'ahu lailatuhu wa tatwihi sa'atuhu, dan hari itu atau masa itu terdiri daripada hari-hari yang terus berjalan, ya. Nah, dan malam-malam yang terus berputar, dan waktu-waktu, jam-jam yang terus silih berganti. Wa ahdasuhu tatawala 'alal insan bitaghyir wan nuqsan, dan setiap peristiwa di dunia ini terus berjalan, berputar, yang membuat perubahan pada diri manusia dan terus mengurangi bagian daripada hidup manusia itu. Wad-dahru mukilun bitashdidil jama'at, dan waktu itu diwakilkan oleh Allah untuk memecahkan, ya, untuk memecahkan jamaah-jamaah. Nah, seperti tadi, waktu ini diberikan oleh Allah perwakilan. Sampai Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadis, la tasubbud dahra fa inna dahra huwallah. Jangan kalian mencela waktu, sesungguhnya waktu itu adalah Allah. Maksudnya waktu itu milik Allah yang sangat istimewa. Saking istimewanya waktu itu, istimewanya waktu itu bagi Allah, ciptaan Allah, maka Allah wakilkan kepada waktu untuk membuat perubahan di dunia ini. Nah, untuk merubah manusia. Apa yang dilakukan oleh waktu? Tashdidul jama'at, waktu yang akan memecah belah kelompok-kelompok. Bagaimana dia memecah? Seperti tadi, sedang enak duduk-duduk, kawan dekat berlima misalnya. Setiap selesai pengajian subuh sepakat berlima, ngopi sana, ngopi sini. Tiba-tiba hilang satu. Masih bertahan, masih ada 4. Ngopi sana, ngopi sini. Tiba-tiba hilang 3. Hilang 2, tinggal 3. Yang 3 belum hilang, kurang 1. Sudah kena stroke. Tak bisa lagi jauh-jauh. Yang satu ini, yang satu itu. Siapa yang buat itu semua? Waktu yang diwakilkan oleh Allah. Nah, sehingga kita tidak perlu terlalu euforia sesuatu, biasa-biasa saja. Karena terlalu heboh nanti sedihnya itu terlalu berat nanti. Ya. Sedihnya berat. Terlalu happy, sedihnya juga terlalu nanti. Jadi biasa-biasa saja. Semua yang hari ini tertawa akan hilang. Ya. Semua yang ada di depan kita akan hilang. Semua yang kita cintai akan hilang. Kalau enggak dia dulu, berarti kita dulu. Nah, itu siapa kerjanya? Waktu. Wan khiramis shimal, dan waktu juga yang akan menghancurkan seluruh kemuliaan-kemuliaan. Waktu. Ya, waktu. Yang punya jabatan akan tiba waktunya tidak punya jabatan. Begitu tidak ada jabatan, tidak ada fasilitas lagi. Tidak ada protokoler lagi. Kemana-mana sendiri. Kalau dulu deh buka pintu mobil, ada yang pegang tas, ada yang pegang sepatu, ada yang arahkan, bapak duduk sini, bapak di sini, bapak di situ. Selesai semua habis jabatan, kakung dia jauh tidak nyepak kudu acaranya. Hana tahu pak kudu le nyepak. Oh hendak kalian kapuno kak dia ikut. Itu terasa sekali itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa seperti itu. Terbiasa punya protokoler, punya, kalau umpama kepala dinas kan punya asisten lah, paling tidak 2 orang, supir 1, yang pegang tas 1, ya, yang atur jadwal 1. Pokoknya apa-apa dihubungi, Pak, jadwal ke sini, Pak, jadwal ke situ. Begitu turun mobil, mau acara sudah ditulis, ini Bapak posisi di sana, begini, nanti makannya ke sini, nanti ini teks, sampai teks ceramah, sambutannya sudah ada tim yang nyusun. Sekarang yang belum ada tim pejabat, yang belum ada tim penyusun teks cuma kecil aja sekarang. Yang lain sudah kecil mentang pihak gerotek. Yang lain sudah ada semua yang nyusun teksnya. Tidak capek. Makanya enak sekarang orang mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, enak sekali. Dari keluar pintu rumah sudah ada yang tunggu. Mobil, kendaraan sudah beres semua, ya, dipersilahkan, duduknya, makannya sudah ada yang ngatur, bahkan makan sudah dijaga. Ya. Kalau ada acara, kalau sudah pejabat itu makanannya, pokoknya
bergantung-gantung bak meja ni. Kalau kita duduk sesekali di samping pejabat itu, kalau ambil dapat juhnya kayak ibu cok ibu lain. Ada pembuka, ada makanan apa namanya? Enggak, sebelum penutup nak lain lah. Pembuka, kemudian yang berat lagi, kemudian selesai berat penutup, sebelum penutup ada model-model lain lagi. Gantung. Selesai itu semua kabuh kero. Anali pembuka, anali penutup. Karuding orang di rumah kata mata kan ibu-ibu. Ya, sudah selesai, sudah habis semuanya. Jadi itu semua siapa punya kerja? Waktu. Makanya ingat waktu, jangan lupa diri, jangan lupa waktu, ingat waktu. Saat kita di atas, ingat akan ada waktu kita di bawah. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kayak sekarang saya kadang-kadang serba salah kita. Kita salahkan masyarakat, tapi beliaunya seperti itu. Kita kesalahkan beliau, masyarakat satu masalah sendiri. Karena kalau kita lihat kadang-kadang orang-orang yang punya posisi tinggi ini betul-betul begitu hilang posisinya tinggal sendiri dia. Betul-betul tinggal sendiri. Sehingga kita kadang-kadang sayang, apa hoka perte-perte awai ajudan tu. Ya, ada tinggal ke pimpinan apa ke bapak yang ya. Kita mau salahkan bawahan-bawahan dia, bisa jadi dia dulu waktu di atas kondisinya berlebihan ya. Sehingga orang-orang begitu selesai jabatannya semua menjauh, semua lari. Tapi di sisi lain kita lihat ada juga orang baik. Begitu hilang jabatan, hilang juga orang yang di bawah ini. Ada juga berarti model yang salahnya orang di bawah. Yang dia itu dekat dengan atasan karena ada kepentingan. Cobalah tak usah jauh-jauh, caleg-caleg. Kalau begitu namanya spanduknya mulai diangkat itu di lorong-lorong ditempel. Pokoknya selama 3 bulan itu dia enggak pernah sendiri di warung kopi. Selalu ada itu tim itu. Saya katruk tim belum yakin bapak pasti lewat. Dia cuit ke atas stelnya. Su cik kala bak lorong ini hilang karena jaminan bak long lorong jih yang tertuhro ka lam jarolong. Keun tim pada tiro tahan. Sedatang yang lain lagi tenang Pak, Kecamatan Jih yang keaman. Tenang, Kecamatan Jih keaman. Tapi begitu selesai masa kampanye, dia tidak lewat, tinggal sendiri. Yang jamin-jamin keamanan mana cik medu tadi. Baik kalian koyan berangkat lain minta gerai kopi lain. Kau kata yang kau urang keamanan raya. Begitulah waktu membuat kita semua maka jangan terlalu berlebihan dalam menjalani kehidupan ini. Biasa-biasa saja ya. Semuanya biasa-biasa saja. Baik, insya-Allah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.